Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ke bab himpunan. Kemarin kita sudah sampai ke bagian yang himpunan tak terhingga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke himpunan sama. Nah, kemarin itu bagian macam-macam himpunan. Itu ada himpunan angka, kemudian kardinalitas, itu ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan yang sama. Nah, himpunan sama atau himpunan ekual itu artinya himpunan-himpunan yang anggotanya sama. Jadi anggotanya itu sama, BCB, DCB atau dibalik bisa. Anggotanya sama, jumlahnya juga sama. Lalu yang selanjutnya adalah himpunan ekuivalen. Nah, himpunan ekuivalen itu himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama. Nah, ini jumlahnya saja sama, tapi anggotanya belum tentu sama. Kalau yang tadi himpunan sama, jumlahnya sama, anggotanya sama. Kalau himpunan ekuivalen itu jumlah anggotanya sama. Tandanya seperti ini, ekuivalen itu. Terus yang ketujuh yaitu himpunan lepas. Nah, himpunan lepas itu adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan lain. Jadi saling lepas. Kalau digambar secara diagram Venn itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita gambar himpunan semesta dulu, yaitu dengan kotak. Lalu kita gambar himpunan A. Yaitu D, terus E, terus F. Nah, terus saling lepas itu dia ini. Nah, diagram V-nya itu saling lepas. Ini G, ini H, ini I. Nah, maka himpunan A itu tidak mempunyai anggota persekutuan dan himpunan B. Jadi tandanya A garis sejajar miring 2B. Kemudian himpunan kuasa. Nah, himpunan kuasa itu himpunan A merupakan suatu himpunan yang unsur-unsurnya merupakan semua himpunan bagian dari A. Nah, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, notasinya itu adalah P dalam kurung A. Nah, jumlah anggotanya itu adalah 2 pangkat M. M itu adalah jumlahnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini. Jika A anggotanya X dan Y, maka himpunan kuasa A yaitu himpunan kosong, terus X itu sendiri, Y itu sendiri, X sama Y. Nah, ini dihitung jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, rumusnya 2 pangkat M. M di sini adalah jumlah anggotanya himpunan A itu. Ini ya, ini 2 pangkat M. Jadi M itu dari sini. Nah, 2 pangkat 2. Terus nyebutnya itu himpunan kosong, himpunan X, himpunan Y, himpunan XY. Jika B, X, Y, Z. Nah, ini M-nya ini di sini. 2 pangkat 3, 8. No, himpunan kosong, X, Y, Z. Terus yang jumlahnya 2, X, Y, X, Z, Y, Z. Terus jumlahnya 3X, Y, Z. Kita hitung apakah 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu namanya himpunan kuasa. Lalu himpunan berpotongan. Nah, himpunan A dan B itu dikatakan berpotongan, tidak saling lepas. Kalau tadi saling lepas itu diagram Venn-nya itu lepas jika dan hanya jika ada elemen
A yang menjadi elemen B. Nah, di sini P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Q 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah, jadi di sini yang anggotanya sama. Itu merupakan himpunan berpotongan yang merupakan himpunan elemennya. Nah, ini angka 2 sama. Angka 4 sama. Angka 5 enggak ada, angka 6 sama. Terus angka 8 sama. Nah, jadi kalau nanti diagram digambar diagram Venn-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini diisi angka yang anggotanya sama. Nah, terus kemudian himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari B jika dan hanya jika setiap unsur A merupakan unsur dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasinya ini A himpunan bagian B atau A himpunan bagian B. Biasanya kayak gini. Kalau di gambar diagram Venn seperti ini. Kita gambar dulu himpunan semesta kotak. Terus ini dikasih S. Nah, jadi himpunan A itu bagian dari B. Jadi gini, A-nya di tengah. Nah, terus yang di luarnya ini adalah himpunan B. Gitu. A merupakan anggota himpunan B. Tapi belum tentu B merupakan A ya. Nah, gitu. Terus kita bahas ke operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu yang pertama ada irisan himpunan. Irisan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Nah, seperti ini gambarnya, ini irisannya. Jadi notasinya ini kayak huruf N. Ini ya notasinya ya. A irisan B yaitu X demikian hingga X anggota A dan X anggota B. Jadi di sini angkanya sama kayak tadi yang berpotongan. Nah, berpotongan itu sama dengan ini irisan himpunan. Nah, contohnya A himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, genap kurang dari 10 itu yaitu 2, 4. Nah, ini kurang ya. 2, 4, 6, 8. Terus himpunan B itu kelipatan 4 kurang dari 15. Berarti yang bisa dikalikan 4. 4, 8, 12. Nah, maka irisannya kalau kita gambar himpunan gambar diagram Venn-nya seperti ini. Kita gambar dulu himpunan semesta. Nah, di sini angkanya yang sama kita cari. Angka 4 terus angka 8. Nah, itu irisan. Jadi kita gambarkan di sini A sama B. Nah, di sini diisi 4 sama 8. Nah, yang di luar angka-angka yang tidak. Nah, ini sebagai notasinya A irisan B yaitu jawabannya 4 dan 8. Jadi dicari angka-angkanya yang sama. Kalau gabungan himpunan itu adalah himpunan yang semua. Jadi semuanya termasuk. Nah, tandanya itu seperti ini. Kalau irisan tadi N, kalau gabungan himpunan itu adalah U. U di sini singkatannya adalah union. Nah, di sini A gabungan himpunan B yaitu X demikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, contohnya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Himpunan bilangan prima kurang dari 20. Tentukan A gabungan dari B. Nah, ini tulis semuanya bilangannya. Terus kemudian kita gambar. Nah, hasilnya adalah semua angkanya. Kalau angka yang sama itu ditulis setelah satu saja, jangan dua-duanya. Terus yang ketiga selisih himpunan. Nah, selisih himpunan itu A dan B adalah himpunan yang memuat semua anggota A dan tidak memuat anggota B. Jadi A kurangi B, X demikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dikurangi B yang termasuk di sini irisannya hilang. Jadi cuma anggota A-nya saja hasilnya.
Contohnya seperti ini, himpunan semesta 1, 2, 3, 4 sampai 12. Kita tulis semuanya. Terus kemudian himpunan A 1, 2, 4, 6 dan himpunan B 2, 4, 8, 10, 12. Kita cari angka yang sama. Nanti gambarnya baru tahu seperti apa. Angka yang sama yaitu angka 2. Terus kemudian angka 4. Nah, berarti ini nanti berpotongan ya. Terus tentukan selisih himpunan A kurangi B. Nah, A kurangi B berarti yang punyanya B itu hilang semua, tinggal punyanya A, yaitu 1 dan 6, seperti ini. Terus yang keempat itu komplement himpunan. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota HS. Nah, jadi yang malah di luar A komplementnya itu, tetapi bukan anggota A. Nah, di sini lambangnya A petanda petik 1 atau A komplement A. C itu singkatan dari komplement. Nah, notasi komplement A, X demikian hingga X anggota S dan X bukan anggota A. Jadi yang termasuk S bukan anggota A, nah itu namanya komplement himpunan. Nah, ini untuk rumus menentukan banyak anggota gabungan dua himpunan, yaitu jika jumlah anggota union B, yaitu jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah anggota irisan A dan B. Nah, ketemunya ini unionnya, jumlah anggotanya. Nah, hukum himpunan itu ada hukum idempoten, yaitu A union A itu A. A irisan S itu A. Hukum identitas A union himpunan kosong itu A sendiri. Jadi A sama S irisannya S itu A. Hukum komutatif, nah itu tinggal dibalik. Kalau hukum asosiatif itu bisa ditulis depannya, bisa ditulis belakangnya. Hukum distributif tinggal gini, A U B A C, terus ini irisannya di sini. Nah, sekarang untuk kehidupan sehari-hari, ini contohnya. Dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih dua jenis olahraga yang mereka gemari. Ternyata 29 siswa gemar bermain basket, 27 siswa gemar bermain voli, dan 6 siswa tidak menggemari kedua olahraga. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya siswa yang gemar bermain basket dan voli. Jadi yang ditentukan suka dua-duanya, yang diketahui tidak suka keduanya. Afwan ya, ini salah, berarti tidak suka. Nih, tidak suka. Yang ditanya suka dua-duanya. Dua-duanya. Nah, untuk langkah pertama, kita tulis dulu jumlah siswanya ada 48. 29 siswa gemar basket, 27 siswa gemar voli, 6 siswa tidak suka keduanya. Seperti biasa, kita gambar dulu himpunan semestanya. Nah, gini ya. Kita ditanya yang suka dua-duanya, berarti yang di tengah. Ini yang basket. Ini yang voli. Yang tidak suka kedua-duanya kita taruh di luar. Ada berapa tadi? Ada 6. Terus caranya menghitungnya, jumlah siswa semuanya ada 48. Nah, gini caranya, 6 ditambah ini ya, ini tadi berarti 27 dikurangi X. Nah, karena di sini ada irisannya. Terus ini yang voli, kebalik, ini 29 ya, 29 kurangi X, yang ini 27 kurangi X.
Kenapa dikurangi X? Nah, di sini kan di antara 27 sama 29 ini kan suka kedua-duanya. Jadi X-nya itu ada di tengahnya sini, makanya dikurangi sama X-nya di sini. 6 ditambah 29 kurangi X ditambah 27 kurangi X. Nah, ini maaf ya, kepelantas ya. Kita hitung dulu, 48 sama dengan, nah ini 6 tambah 29, 35. 35 tambah 27 berapa? Kita hitung di luar. 35 tambah 27 ditambah 12, 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Jadi 62. 62 ini negatif X kurangi negatif X, yaitu negatif 2X. Nah, negatif kita pindahkan ke sini jadi positif ya. Jadi kalau pemisah sama dengan itu, tanda negatif pindah jadi positif, kalau positif jadi negatif. Sebagaimana pula pembagian jadi perkalian, perkalian jadi pembagian. Nah, ini dihitung 2X sama dengan 62, 12 kurangi 8, 4. Ini 5 kurangi 4, 14. Nah, X sama dengan 14 dibagi 2. X sama dengan 7. Jadi yang suka dua-duanya itu ada 7 siswa. Nah, ini penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian kerjakan latihan siswa selanjutnya yang halaman latihan siswa yang sifat itu ya, himpunan ya, itu yang halamannya sebelum uji kompetensi. Nah, itu ada latihan siswa dikerjakan nomor 1 sampai 5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.